Ketiga, musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua dilaksanakan paling lama 6 bulan sejak kepala desa berhenti atau diberhentikan. Keempat, masa kerja penjabat kepala desa terhitung sejak tanggal pelantikan dan berakhir pada saat dilantiknya kepala desa definitif hasil pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah desa. Kelima, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Kalungwane pada tanggal 17 Januari tahun 2025. Sudah tertanda pejabat Bupati Kepulauan Talaut Franciscus Engelbert Manompir. Bupati Kepulauan Talaut Provinsi Sulawesi Utara. Keputusan Bupati Kepulauan Talaut nomor 81 tahun 2025 tentang pemberhentian kepala desa dan pengangkatan kepala desa di Kabupaten Kepulauan Talaut. Bupati Kepulauan Talaut menimbang A. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 92/22/2024 tanggal 3 Januari 2025 yang dalam amar putusannya menyatakan bahwa pasal 118 huruf E Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat untuk diberlakukan bagi desa yang telah melakukan pemilihan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. B. Bahwa terdapat beberapa desa di Kabupaten Kepulauan Talaut yang telah melaksanakan pemilihan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, namun belum dilaksanakan pelantikan terhadap kepala desa terpilih yang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi harus segera dilaksanakan pelantikan terhadap kepala desa yang terpilih tersebut. C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B perlu menetapkan keputusan Bupati tentang pemberhentian kepala desa dan pengangkatan kepala desa di Kabupaten Kepulauan Talaut. Mengingat 1 sampai dengan 4 memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.3/333/SJ tanggal 21 Januari 2025 perihal penjelasan atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 92/BUU data 22/2024 tanggal 3 Januari 2025 memutuskan menetapkan ke-1 memberhentikan saudara yang namanya tersebut dalam lampiran 1 surat keputusan ini dari jabatan kepala desa disertai ucapan terima kasih atas dharma baktinya selama melaksanakan tugas. Kedua, mengangkat saudara yang namanya tersebut dalam lampiran 2 surat keputusan ini sebagai kepala desa. Ketiga, kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Keempat, dalam melaksanakan wewenangnya, kepala desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati melalui cara menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati melalui camat, menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran dan memberikan dan atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran. Kelima, masa jabatan kepala desa adalah 8 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Keenam, masa jabatan kepala desa terhitung sejak tanggal pelantikan. Ketujuh, keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Kalungwane pada
Keputusan Bupati Kepulauan Talaut nomor 81 tahun 2025 tanggal 2 Mei tahun 2025 tentang Salam Kecamatan Gere, keterangan diberhentikan. Kedua, Azai Potoboda, jabatan Kepala Desa Apan, Kecamatan Gere, keterangan diberhentikan. Ketiga, Absoni Dalimba, jabatan Kepala Desa Sambuara, Kecamatan Esak Selatan, keterangan diberhentikan. Keempat, Dedi Tuan, jabatan Kepala Desa Matahit, Kecamatan Beo Selatan, keterangan diberhentikan. Kelima, Ferdikai, jabatan Kepala Desa Bombang Utara, Kecamatan Menungwane, keterangan diberhentikan. Keenam, Noldi Gedoan, jabatan Kepala Desa Daran, Kecamatan Plutan, keterangan diberhentikan. Ketujuh, Herson Padahal, jabatan Kepala Desa Musi 1, Kecamatan Kalongan, keterangan diberhentikan. Kedelapan, Agustinus M. Mangaro, jabatan Kepala Desa Pitulis, Kecamatan Salibabu, keterangan diberhentikan. Kesembilan, Pemberian Manado, jabatan Kepala Desa Damau, Kecamatan Damau, keterangan diberhentikan. Sudah tertanda penjabat Bupati Kepulauan Talaut, Franciscus Engelbert Melumpi. Lampiran kedua, keputusan Bupati Kepulauan Talaut nomor 81 tahun 2025 tanggal 2 Mei tahun 2025 tentang pemberhentian Kepala Desa dan pengangkatan Kepala Desa di Kabupaten Kepulauan Talaut. Nama jabatan desa dan kecamatan. 1. Sori Potoboda, jabatan Kepala Desa Lahu, Kecamatan Gere, keterangan diangkat. Kedua, Azai Potoboda, jabatan Kepala Desa Apan, Kecamatan Gere, keterangan diangkat. Ketiga, Jacqueline Progo SH, jabatan Kepala Desa Sambuara, Kecamatan Esak Selatan, keterangan diangkat. Keempat, Yunius Arase, jabatan Kepala Desa Matahit, Kecamatan Beo Selatan, keterangan diangkat. Kelima, Ferdikai, jabatan Kepala Desa Bombang Utara, Kecamatan Menungwane Timur, keterangan diangkat. Keenam, Darwin Saremusa, jabatan Kepala Desa Daran, Kecamatan Plutan, keterangan diangkat. Ketujuh, Aceh Wirontole, jabatan Kepala Desa Musi 1, Kecamatan Kalongan, keterangan diangkat. Kedelapan, Sukman P. Katunge, jabatan Kepala Desa Pitulis, Kecamatan Salibabu, keterangan diangkat. Kesembilan, Pemberian Manado, jabatan Kepala Desa Damau, Kecamatan Damau, keterangan diangkat. Sudah tertanda penjabat Bupati Kepulauan Talaut, Franciscus Engelbert Melumpi. Bupati Kepulauan Talaut, Provinsi Sulawesi Utara. Keputusan Bupati Kepulauan Talaut nomor 82 tahun 2025 tentang pengangkatan Kepala Desa dan pemberhentian penjabat Kepala Desa Sere, Kecamatan Lirung, Kabupaten Kepulauan Talaut. Bupati Kepulauan Talaut menimbang A. Bahwa dengan telah dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa antar waktu di Desa Sere, maka demi kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan di Desa Sere, maka perlu mengangkat Kepala Desa. B. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang pengangkatan Kepala Desa dan pemberhentian penjabat Kepala Desa Sere, Kecamatan Lirung, Kabupaten Kepulauan Talaut. Mengingat 1 sampai dengan 4, memperhatikan Surat Camat Lirung nomor 138/36 KCL 3 Romawi 2025 tanggal
mengangkat saudara Charles Noro sebagai Kepala Desa Sere, Kecamatan Liru. Ketiga, Kepala Desa sebagaimana dalam diktum kedua mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Keempat, dalam melaksanakan wewenangnya, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati melalui cara menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati melalui cara menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran dan memberikan dan atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran. Kelima, masa jabatan kepala desa. Hasil pemilihan kepala desa antar waktu adalah melanjutkan sisa masa akhir jabatan kepala desa. Keenam, masa jabatan kepala desa terhitung sejak tanggal pelantikan. Ketujuh, keputusan bupati ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan. Ditetapkan di Morowali pada tanggal 2 Mei tahun 2025. Sudah tertanda penjabat Bupati Kepulauan Talaut Franciscus Engelbert Manungkit. Bupati Kepulauan Talaut Provinsi Sulawesi Utara. Keputusan Bupati Kepulauan Talaut nomor 83 tahun 2025 tentang pemberhentian pelaksana tugas kepala desa dan pengangkatan penjabat kepala desa Moroye Selatan 2, Kecamatan Moroye. Bupati Kepulauan Talaut menimbang a. bahwa demi kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan di Desa Moroye Selatan 2 pasca pelaksana tugas kepala desa mengundurkan diri perlu mengangkat penjabat kepala desa Moroye Selatan 2, Kecamatan Moroye. B. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Note A, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang pemberhentian pelaksana tugas kepala desa dan pengangkatan penjabat kepala desa Moroye Selatan 2, Kecamatan Moroye. Mengingat 1 sampai dengan 5, memperhatikan 1 nomor 001 garing S.P garing 17.05 garing 1 garing 2025 tanggal 21 Januari 2025 tentang surat pengunduran diri sebagai pelaksana tugas kepala desa Moroye Selatan 2. Kedua, surat camat Moroye nomor 141 garing 13 garing CM garing 1 data 2025 tanggal 23 Januari 2025 tentang usulan penjabat kepala desa Moroye Selatan 2 memutuskan menetapkan ke-1 memberhentikan saudara Mikael Lomboan dari jabatan pelaksana tugas kepala desa Moroye Selatan 2, Kecamatan Moroye. Kedua, mengangkat saudara Max Agripa Amelius Anundaan sebagai penjabat kepala desa Moroye Selatan 2 di samping tugas pokoknya sebagai tenaga fungsional umum pada kantor camat Moroye Kabupaten Kepulauan Talaut. Ketiga, penjabat kepala desa sebagaimana dalam diktum kedua mempunyai tugas penyelenggaraan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa, serta mempersiapkan pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu dengan musyawarah desa. Keempat, musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua dilaksanakan paling lama 6 bulan sejak kepala desa berhenti atau diberhentikan. Kelima, masa jabatan penjabat kepala desa terhitung sejak tanggal pelantikan dan berakhir pada saat dilantiknya kepala desa definitif hasil musyawarah desa. Keenam, keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Morowali pada tanggal 2 Mei tahun 2025. Sudah tertanda penjabat Bupati Kepulauan Talaut Franciscus
terus dengan berat menuntut. Dua itu. Pengambilan sumpah atau janji. Pejabat yang akan diambil sumpah atau janji diundang mengambil tempat. Rohaniawan dan saksi diundang mengambil tempat. Bupati Kepulauan Talaut diundang mengambil tempat sekaligus berkenan mengambil sumpah atau janji. Hadirin dimohon berdiri. Bupati Kepulauan Talaut berkenan mengambil sumpah atau janji. Sebelum saya mengambil sumpah janji, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia diambil sumpah atau janji? Diambil janji dengan agama apa? Selanjutnya, saya perlu memperingatkan bahwa janji yang diucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan semua yang hadir sekarang, juga yang penting sekali disadari bahwa janji ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Karena Tuhan itu Maha mengetahui. Oleh karena memang manusia hanya dapat mengetahui apa yang nampak dan apa saja yang tersembunyi dalam diri saudara, dan kepada Tuhan akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Ikutilah lafal janji yang saya ucapkan. Demi Tuhan saya berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang dan lurus yang berlaku bagi desa dan negara kesatuan Tuhan menolong saya.